Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bagikan resep lagi cara membuat frozen food. Ini untuk persiapan puasa nanti. Insya Allah kalau udah siapin frozen food, sahurnya jadi satset. Insya Allah juga anak-anak jadi semangat sahur karena menunya enak kayak gini. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat bikin video-video berikutnya. Bahan utamanya di sini pastinya ada ayam. Untuk bagian kulitnya di sini aku menggunakan sayap ayam. Ini ukurannya sangat besar, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang ukuran kecil itu sesuai selera. Ini aku pakai ukuran yang besar, aku pakai 8 potong, tapi ini kurang satu, jadi nanti isiannya itu berlebih. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai ukuran yang besar, sediakan 9 sampai 10 potong ya. Kalau kecil bisa lebih. Setelah itu bagian tulangnya mau aku buang. Cara buang tulangnya bisa dilihat di video. Untuk buang tulangnya itu gampang banget. Untuk bagian tulang yang ada pentulnya atau yang bulatnya itu kita sayat sedikit sampai dia itu bisa turun si dagingnya sampai ke tulang yang lurus. Kalau udah itu dagingnya bisa langsung diturunin tuh yang kalau udah ke tulang lurusnya. Kalau sudah turun si dagingnya, si bagian yang ada pentulnya lagi yang di tengah-tengah itu langsung aja dipatahin dan nanti bakal gampang banget nyopotinnya. Begitu juga untuk bagian yang bawahnya, kita sayat-sayat dulu. Untuk bagian pentulnya atau bagian yang ada bulat-bulatnya, nanti dia bakal turun ke bagian tulang yang lurus. Langsung aja diturunin dagingnya, tapi hati-hati bocor, jangan sampai bocornya terlalu besar, nanti isiannya bakal keluar-keluar. Nah, kalau tulangnya ini udah pada kecabut semua, kita benerin lagi si dagingnya. Penampakannya itu kayak gini. Kalau misalnya bocor sedikit gak apa-apa, tapi kalau misalnya terlalu banyak bocornya, takutnya nanti dagingnya keluar-keluar. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Kalau sudah marinasi ya, marinasi menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk isiannya, di sini aku menggunakan 400 gram daging ayam. Ini bagian dada. Ini juga udah aku haluskan menggunakan chopper. Setelah itu masukkan 4 siung bawang putih dan ada setengah buah pala yang udah aku haluskan. Masukkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu masukkan 2 butir telur ayam. Ini ukurannya kecil. Ini langsung aja kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata terlebih dahulu ya. Setelah semua bahan tercampur merata, masukkan 1 buah wortel dan 1 buah labu siam. Ini aku haluskan menggunakan parutan keju dan aku peras airnya. Ini langsung aja dimasukkan. Di sini ada juga 3 batang bawang daun. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigunya sebanyak 3 sendok makan. Di awal aku masukkan 2 sendok makan, tapi karena tekstur dari adonannya ini masih agak basah, aku tambahkan lagi 1 sendok makan. Jadi total untuk tepung terigunya aku pakai sebanyak 3 sendok makan ya. Nah, kalau sudah tercampur merata kayak gini, ini kita boleh cicipin sedikit. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, boleh ditambahin lagi seasoningnya. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu isiannya langsung aja kita semprotkan ke dalam potongan sayap ayam yang sebelumnya sudah kita buang tulangnya. Isinya ini wajib banget padat supaya nanti nggak ada gelembung-gelembungnya. Kalau dikira-kira di bawahnya ini belum terisi dengan daging, boleh kita bantu menggunakan tangan supaya nanti isian dagingnya bisa turun ya. Nah, kira-kira hasilnya itu kayak gini. Boleh dirapiin atasnya. Ini lakukan sampai selesai ya. Ini sambil aku ngisi dagingnya, aku panasin kukusan. Nah, di sini aku dapat 8 potong sayap ayam. Ini udah aku isi semuanya, tapi masih ada sisa sedikit. Jadi diperkirakan untuk resep ini bisa pakai 9 sampai 10 sayap ayam yang ukurannya itu besar. Untuk isiannya ini karena udah nggak ada sayap ayamnya lagi, mau aku masukkan ke dalam cetakan kue. Untuk ayamnya ini airnya kan sudah mendidih, langsung aja kita kukus. Karena kukusanku ini kecil, jadi aku ngukusnya itu 2 kali. Kalau misalnya punya besar, itu lebih bagus ya, jadi bisa sekali jalan. Ini jangan sampai ditumpuk-tumpuk, takutnya nanti lengket di ayam satu ke ayam yang lain. Nah, ini jangan lupa ditutup. Kemudian ini dikukus sampai 30 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang ini boleh diangkat, kemudian didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini penampakan yang sudah dingin. Ini mau aku potong-potong. Untuk cara pemotongannya sesuai selera, mau nyerong atau lurus, atau tipis-tipis atau tebal-tebal, disesuaikan selera masing-masing aja. Nah, ini bisa dilihat dalamnya kayak gini, full daging.
Ini enak banget karena gurih dari sayap ayamnya yang belum kita haluskan, betul-betul mantep banget. Karena ini mau aku jadikan frozen food, ini mau aku simpan di dalam wadah tertutup. Ini aku masukkan dalam satu wadah aja, tapi wadahku ini besar banget, jadi aku masukkan dan aku susun-susun aja. Nanti kalau misalnya teman-teman sewaktu-waktu mau ngegoreng, ini kita keluarkan aja dari freezer. Kan kalau misalnya keluar dari freezer itu masih ngebatu ya, atau masih keras banget. Kita diamkan dulu di suhu ruang sampai esnya mencair. Kalau misalnya sudah mencair, bisa langsung digoreng aja. Nugget ayam ini bisa tahan selama 1 bulan di dalam freezer, tapi dalam keadaan tertutup ya, alias dimasukkan ke dalam wadah ataupun dimasukkan dalam plastik yang betul-betul tertutup gitu. Nah, ini kan tadi sebagian gak aku goreng. Aku mau makan langsung, aku mau cocol menggunakan saus sambal aja. Ini tuh betul-betul enak banget dicocol pakai saus sambal, dimakan pakai nasi, mantap. Untuk teman-teman yang punya anak dan susah makan sayur, ini cocok banget karena tadi isiannya kita pakein sayur ya, lumayan banyak banget. Ini di stok pas puasa, insya Allah anak-anak sahurnya jadi semangat. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Kali ini aku mau bikin frozen food untuk bulan puasa supaya nanti sahurnya lebih simple, lebih satset, anak-anak juga semangat nih makan sahurnya. Tinggal digorengin cumi, ditumisin sayur-sayuran, udah enak banget sahurnya ya bun. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Di sini aku udah siapin cumi, ukurannya itu sedang. Di sini aku belinya itu 500 gram atau setengah kilo. Tapi untuk bagian kepalanya nggak aku pakai. Terus bagian hitam yang di badannya ini udah aku buang. Cuminya juga sudah aku potong-potong seperti cincin, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini juga udah aku cuci bersih. Ini mau aku marinasi menggunakan setengah buah jeruk nipis. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh baking powder. Untuk marinasi yang pertama ini jangan sampai di skip supaya nanti si cuminya itu nggak alot sama sekali. Ini diperas-peras sampai busanya keluar. Nah kalau misalnya busanya sudah keluar, ini mau aku diamkan kurang lebih selama 15 menit. Kemudian langsung dicuci bersih. Nah bisa dilihat kan busanya itu banyak banget. Busanya itu dari baking powdernya ya. Nah ini mau aku marinasi dulu. Aku diamkan selama 15 menit. Kemudian aku cuci bersih. Setelah 15 menit dan ini juga udah aku cuci bersih, ini mau aku marinasi lagi menggunakan tepung basah. Masukkan 1 sendok teh kaldu ayam, setelah itu masukkan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian di sini ada 2 siung bawang putih, ini boleh dihaluskan dan boleh diparut seperti ini. Kalau misalnya nggak mau pakai bawang yang fresh, boleh pakai bawang putih bubuk ya. Untuk bawang putih bubuk boleh menggunakan sekitar setengah sampai 1 sendok makan. Nah, di sini ada 1 butir telur ayam, tapi aku pakai bagian putihnya aja. Bagian kuningnya nggak aku pakai sama sekali. Setelah itu masukkan 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna, bebas pakai merek apa aja, Sajiko boleh, Kobe boleh, Sasa juga boleh. Setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, dan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, kalau misalnya semua sudah tercampur merata, masukkan 3 sendok makan air putih supaya adonannya ini makin basah. Nah, kira-kira itu kayak gini ya, adonannya basah. Ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini mau bikin tepung keringnya. Untuk tepung keringnya, di sini aku menggunakan 3 sendok makan tepung tapioka, kemudian ada 100 sampai 150 gram tepung bumbu serbaguna. Bebas mau pakai merek apapun itu ya. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, kalau misalnya sudah tercampur merata seperti ini udah siap digunakan. Ambil cuminya 1 potong yang dari tepung basah, pastikan tepung basahnya itu melekat di cuminya. Kemudian taruh di tepung kering sambil sedikit dibejek-bejek atau sedikit diremas, atau seperti ini bisa dilihat di video, supaya tepung keringnya itu menempel sempurna di cuminya. Lakukan sampai selesai.
Nah, kan ini untuk frozen food pas puasa nanti. Nah, misalnya teman-teman atau bunda-bunda pengen bikin stoknya itu banyak, jadi resep ini bisa dikalikan aja ya. Nah, ini kan udah selesai semua, dibaluri tepung, langsung aja disusun rapi di dalam tin wall. Nggak apa-apa rapat seperti ini, nanti dia walaupun beku, ini bisa tetap digoreng dan rasanya masih tetap nikmat banget, tepungnya juga masih tetap menempel di cuminya. Nah, nanti cuminya ini disimpan di dalam freezer ya, supaya nanti tahan lama. Kalau misalnya teman-teman mau ngegoreng, sebelum digoreng, cuminya itu harus wajib banget dikeluarkan dan didiamkan di suhu ruang sampai es batu yang ada di cuminya itu mencair. Nah, jangan lupa ditutup rapat nih, supaya nanti lebih bagus dan lebih tahan lama. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau langsung digoreng juga bisa banget. Goreng di minyak yang panas di api yang kecil. Jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya cuminya ini baru keluar dari freezer dan kita diamkan di suhu ruang, udah mencair, ini boleh langsung digoreng aja menggunakan minyak yang panas dan api kecil ataupun sedang. Gimana? Bikinnya simple dan gampang banget kan? Pastinya bikin sahur bunda-bunda satset pas nyiapin menu makanan ya. Dijamin anak-anak itu suka banget karena teksturnya itu lembut dan crispy di luar. Jangan kan anak-anak, ibu-ibu dan ayahnya juga pasti suka banget. Yuk bunda, langsung dicobain resep ini ya. Di video kali ini aku mau bikin rolade ayam. Ini cocok banget dijadikan frozen food. Anak-anak pasti suka banget. Bisa dijadikan cemilan, jadikan lauk makan, diolah lagi menjadi masakan yang sangat nikmat juga bisa banget. Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke resepnya. Pertama kita siapkan atau kita bikin bahan-bahan untuk kulit roladenya. Di sini ada 3 butir telur ayam. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 5 sendok makan air putih dan masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Pastikan gak ada bahan-bahan yang bergerindil lagi ya. Jika sudah, siapkan panci atau penggorengan anti lengket. Ini sebelumnya udah aku kasih minyak tipis-tipis aja. Nah, ini langsung aja didadar seperti menggoreng telur pada umumnya. Nah, kalau misalnya udah dituang sekitar 1 sendok sayur, ini diratakan dan dimasak sampai kering. Kalau permukaan bawah dari telurnya ini sudah mulai mengering, ini telurnya bakal aku balik. Jadi nanti atas bawah itu kering ya, nggak bau amis. Kira-kira telurnya sudah kering, boleh diangkat, kemudian lanjut kita siapkan semuanya sampai adonan telurnya selesai. Nah, ini udah selesai. Ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Di sini mau aku lanjut bikin isian roladenya. Siapkan wadah besar, kemudian masukkan 500 gram ayam. Di sini aku pakai bagian dada yang sudah aku chopper. Kalau misalnya teman-teman gak punya chopper, boleh banget dipakein blender tapi dimasukkan 1 butir telur ayam. Setelah itu masukkan 4 siung bawang putih, setengah buah pala yang sudah dihaluskan. Setelah itu masukkan 1 bungkus lada merica bubuk. Kemudian ada 1 butir telur ayam. Untuk telur ayamnya ini ukuran sedang, gak besar-besar banget. Setelah itu masukkan 1 sendok teh garam. Nah, di sini ada setengah buah bawang bombay yang aku cincang kasar, 1 buah wortel yang aku cincang halus, dan 2 batang bawang daun yang aku iris tipis-tipis. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung tapioka ataupun tepung ubi. Setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh kaldu ayam. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata ya. Setelah semua bahan tercampur merata seperti ini udah siap kita bungkus ya. Untuk ngebungkusnya itu gampang banget, ambil 1 lembar telur dadar yang kita bikin tadi, kemudian baluri secara merata menggunakan adonan ayam. Untuk banyak dikitnya dikira-kira aja karena tadi kulit telurnya itu dapat 7 lembar, jadi ya dikira-kira aja si adonan ayamnya itu dibagi 7 sama rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, boleh langsung digulung aja. Setelah itu untuk kanan kirinya bisa kita cubit-cubit kayak gini biar tertutup. Lakukan sampai selesai ya.
Nah, ini semuanya sudah selesai sebanyak 7 buah. Ini mau aku bungkus lagi menggunakan daun pisang. Nah, di sini juga aku udah siapin nih daun pisangnya. Sebelumnya daun pisangnya sudah aku panasin di atas api kompor supaya daun pisangnya ini lentur dan gak mudah sobek. Ambil satu lembar daun pisang, setelah itu masukkan satu buah rolade yang udah kita bikin barusan. Nah, ini langsung digulung aja, setelah itu disemat kanan kirinya. Untuk cara pembungkusannya bisa dilihat di video ya. Supaya daun pisangnya ini lebih rapi, boleh digunting ya kanan kiri sisa dari daun pisangnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini siap dikukus kalau semuanya sudah selesai. Sebelum itu kukusannya sudah aku panaskan, jadi ini langsung aja dimasukkan ke kukusan. Karena kukusanku ini kecil, jadi aku hanya memasukkan 4 buah saja. Dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit ini sudah matang, sudah siap diangkat dan didinginkan dulu. Kalau udah dingin ini mau aku buka bungkusan daun pisangnya. Nah, setelah itu mau aku potong-potong. Untuk cara pemotongannya bebas, mau menyerong seperti ini atau mau bulat-bulat, sesuai selera aja ya. Nah, ini dia hasil roladenya, sangat-sangat lembut, kenyal, enak banget. Langsung dimakan ini juga nggak apa-apa, digoreng lebih enak. Karena ini banyak banget, aku mau jadikan stok frozen food. Nah, ini cocok banget untuk bunda-bunda yang pengen makanan sehat untuk anak-anaknya, cemilan sehat untuk keluarganya, atau rolade ini bisa banget diolah lagi menjadi masakan yang istimewa seperti ala-ala resto. Rolade frozen food ini bisa tahan selama 30 hari ataupun 1 bulan di dalam freezer. Nah, kalau misalnya bunda-bunda mau menikmati, bisa langsung dikeluarkan aja si roladenya dari kulkas atau dari freezer. Kita diamkan sampai si esnya itu mencair di suhu ruang aja. Nah, aku dapat 3 cup yang mau aku jadikan frozen food, dan sebagiannya mau aku goreng dan mau aku cemil-cemil. Gorengnya nggak aku tambahin apa-apa, langsung aja dimasukkan. Ini aku goreng sampai si roladenya kering kayak gini ya, kecoklatan, garing, dan enak banget. Nah, ini boleh diangkat dan ditiriskan dan siap dinikmati. Ini langsung dimakan, dicocol pakai saus sambal, saus tomat ataupun mayones, enak banget. Dijadikan lauk nasi juga enak banget. Diolah jadi masakan yang istimewa, makin nikmat. Nah, nanti di video berikutnya aku bakal kasih olahan rolade yang enak dan bikinnya simple banget. Gimana, bikinnya gampang kan? Yuk cobain resep ini ya. Sampai sini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.